kabar? Apa kabar kok? Baik kok. Koko apa kabarnya? Baik-baik juga. Baik. Kok aku mau gangguin bentar dong, boleh ya? Asik. Apa yang bisa bantu? Banyak. Enggak kok. Aku mau upgrade audio. Jadi aku mau buat video untuk upgrade audio. Boleh. Nah, aku mau minta tolong Koko kasih tips-tipsnya gimana sih kalau tips mau and tricks ya berarti ya? Betul kok. Boleh ya kok? Oke, asik, makasih. Nanti kita mulai dari mana nih? Boleh. Jadi misalnya kalau mau upgrade audio mobil biar lebih enak tuh kok. Nah, apa dulu yang wajib di-upgrade? Oke, jadi kalau di Cartens biasanya kita kalau yang ingin upgrade audio pertama ya, berarti kita harus mulai yang masih basic nih kok kan misalnya aku mobil baru dari showroom atau apa gitu, terus saya mau upgrade nih biar audionya enak, gimana? Pasti biasanya kalau customer datang tuh kan requestnya adalah audio saya ini kurang oke nih speakernya ya. Nah, jadi biasa kita tawarkan pergantian mulai dari speaker. Oh, boleh tahu nggak kok? Nanti kita lihat yuk, di sana kita ada. Oke, jadi biasanya keluhan pertama dari customer itu kan biasanya, aduh suara treble-nya kurang, vokalnya kurang bersih, bassnya kurang kenceng atau kurang dapet bassnya ya. Biasa kita tawarkan pergantian speaker. Nah, speaker misalnya ada two-way system ya. Jadi biasanya kita tawarkan tweeter, mid bass sama pasif ini udah full system. Oh, itu kayak paket gitu ya kok? Udah jadi satu kesatuan? Ya, karena biasanya, tapi kita lihat dulu ya, speaker di mobilnya biasanya. Sekarang tapi rata-rata mobil baru sekarang udah model two-way ya. Jadi udah ada tweeternya, udah ada mid bassnya. Nah, ini bisa langsung diganti, tapi bisa langsung kita lakukan pergantian dengan model OEM looks biasanya ya. Biasanya customer datang, saya ingin ganti speakernya, ingin lebih hasilnya lebih bagus, tapi tidak mau kelihatan perubahan di interior ya. Iya. Jadi kayak misalnya benar-benar yang masih basic, nggak rubah-rubah apa tuh kok tiang-tiang pilar gitu. Betul, twitternya model-model begini rata-rata di bawah 2 inci ya, masuk ke dalam dudukan standar. Sama kalau untuk mid bass juga 6,5 inch masuk tuh di bagian pintu. Oh, jadi ini pokoknya nggak merubah-merubah bentuk-bentuk di apa kita bilangnya cabin apa dashboard interior gitu enggak ya kok? Jadi untuk step awal ya kita tawarkan untuk pergantian speaker. Karena ini nanti yang langsung berubah nih bunyinya ya. Treble-nya langsung meningkat jauh, terus kualitas vokalnya, bassnya nanti akan berubah total. Oke kok. Setelah itu kira-kira apa target upgrade selanjutnya biar lebih maksimal lagi audionya kok? Nah, biasanya kalau kita udah mulai ganti speakernya, dan pasti namanya manusia pasti nggak akan puas ya. Jadi iya kan, jadi begitu udah mulai, kupingnya biasa suka naik kelas kok. Betul kok. Aduh, kok tenaganya kurang nih, kok volumenya nggak bisa linear nih. Misalnya volume linear tuh dalam artian volume harus kenceng dulu baru suaranya bagus. Ya kan? Berarti ada kelemahan di sistem gitu, kita harus tahu dulu. Jadi terus pasti ada kekurangannya. Aduh, bassnya kurang nih. Begitu saya dengar lagu EDM, R&B kok nggak ada bassnya. Nah, itu pasti akan banyak penambahan komponen di situ ya. Jadi kayak garing suaranya. Betul. Jadi udah vokalnya udah bagus, treble udah oke. Bassnya kurang. Tenaganya kurang. Volumenya kurang. Ya kan pasti selalu ada. Jadi nambah yang mana tuh kok? Nah, untuk setelah kita melakukan pergantian speaker, biasanya kita bisa menambahkan, ada pilihan dua nih sebenarnya. Mau yang simple langsung DSP ampli. DSP ampli, ya. Oke. Jadi ada DSP, ada amplifier-nya, bisa langsung sistem. Kita langsung pasang ke speaker. Ya, ini langsung bisa dituning dari sini. Jadi biasanya kan kelemahan head unit standar itu kan nggak ada settingan yang lengkap di sana ya. Head unit atau crossover, time correction, semua nggak ada di head unit ya. Biasanya fitur-fiturnya kurang, jadi kita bisa langsung tuning di DSP. DSP ini? Ya, DSP, dan ini udah built-in ampli. Kenapa pakai yang jadi satu kesatuan DSP dan ampli. Ya, ini udah 2-in-1. 2-in-1, ya, kenapa banyak pilihan seperti ini? Karena biasanya nggak ingin ada pemakaian tempat di bagasi misalnya terlalu penuh ya kan rata-rata kan mau bagasinya gede atau luas itu ya kita bisa tawarkan ini. Mau yang ringkes simple gitu bisa ringkes tapi untuk mau suara bagus. Sistem yang ini biasanya juga pasti punya kekurangannya ya kan. Apa kok? Kekurangannya adalah karena dia jadi satu biasanya kan wattnya pasti nggak akan besar. Ya, nanti kalau wattnya kurang gede biasanya nanti listening pleasure-nya pasti akan kurang. Jadi kita biasanya tawarkan juga, oke, sistemnya mau yang mana nih? Mau yang daily dengan compact design seperti ini atau yang lebih advance?
Jadi ada pilihan 2. Oh, jadi ada opsional Betul, juga. nanti jadi kita bisa arahkan. Kita bisa milih arahkan Bisa kita tergantung arahkan. keinginan Betul, kebutuhannya nanti ya. kebutuhannya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya sistem kedua ya kita bisa menggunakan yang prosesor terpisah. Ya ini pure Oh, kalau yang tadi DSP. satu paket, yang ini Ya, satu-satu. sekarang kita pisah jadi 2. Oke. Oke, Jadi ini DSP-nya, ini amplifiernya. Jadi kita bikin terpisah sistemnya. Tapi ini makan tempat juga nggak kok? Enggak juga, karena kan biasa power yang kelas D mini-mini gini ukurannya kecil nih, ya. Jadi kita bisa taruh di bawah jok semua. Oh, pokoknya nggak mengganggu deh ya Betul. kok. Pokoknya bener-bener ya udah nanti, compact ya di bawah. Ya kalau kita pojok. ngomongin power kelas A lagi yang ukuran lebih besar lagi, ya itu nanti advance step lagi biasanya. Jadi audio itu banyak sih step-stepnya. Jadi kita biasanya mulai dari speaker dulu, atau penawaran dengan DSP ampli, atau kita model pisah, atau nanti di-upgrade lagi level amplifier DSP-nya menggunakan yang lebih tinggi. Ya, high-end misalnya. Itu bisa banyak pengembangannya di sana. Terus aku mau nanya lagi kok, kira-kira subwoofer itu penting nggak ya kok? Perlu Subwoofer? nggak? Nah, ini untuk subwoofer misalnya, kita bisa lihat di sini kan ukurannya macam-macam nih, ya. Iya, iya. Ada yang 6,5, ada yang 8, ada yang 10 ya. Terus ada yang model magnetnya yang oversize atau yang shallow mounted, itu kita bisa pilih kan. Tergantung biasanya customer maunya gimana nih. Konsultasikan dulu biasanya. Tapi kalau bass sih penting. Kalau ditanya penting apa enggak, pasti penting. Karena untuk satu kesatuan musik itu ya fundamental ada di bass, vokal dan treble itu harus ada harmonisasinya gitu loh. Jadi kayak mulai dari speaker, Betul. DSP, amplifier, subwoofer. Betul, kalau kita dengar musik nggak ada bass kan pasti kosong nih, ya kan? Biasa kalau ada bass mungkin baru Lebih bisa lebih enjoy lah biasanya. Lebih ada goyangan iya. ya kok. Berarti bass itu juga penting kan, berarti di mobil ya. Nah untuk pilihan bassnya banyak banget sih. Kita bisa pilih yang udah ada boxnya atau yang bikin custom. Oke, pokoknya Kok Edi bisa ini dah ya, maksudnya sesuai dengan customer maunya gimana, Kok Edi bisa sesuaikan ya. Nah untuk sub kan ya. biasanya requestnya adalah ramping lah, mau desainnya yang lebih nggak makan tempat, ya kan kita bisa pakai yang 10 atau yang 12. Oh, pokoknya semua ada pilihan lah ya kok, ada opsi-opsinya. Oke, speaker, DSP, amplifier, dan subwoofer ini sudah semua. Atau masih ada lagi kok? Sebenarnya nanti kalau misalnya itu udah komponen utama ya, kita ngomongin speaker, terus kita ngomongin DSP, kita ngomongin ampli, kita ngomongin sub. Ya itu udah ada, itu merupakan komponen utama dari audio ya. Tapi nanti di banyak juga komponen pendukung, misalnya kabel yang bagus, ya screen, yang lain-lain, instalasi yang berkualitas juga mempengaruhi kualitas sistem audionya. Iya. Ya kan? Udah barang udah bagus, betul. Instalasinya. Nah nanti dari sana nanti bisa pengembangan banyak tuh, mau speaker sistem apa, nanti kita mungkin bisa diomongin di video berikutnya ya. Untuk sistem seperti itu ya. Boleh ya kan lebih detail, lagi, betul. Buat nanti lebih detail lagi. kita bisa ngomongin tipe speakernya, misalnya two-way atau three-ways, bagaimana memilih speaker yang baik misalnya, ya karakter apa yang harus kita pilih misalnya. Terus amplifier juga ada banyak kelas-kelasnya tuh. Amplifier juga kok? Iya. Aku pikir cuma itu doang. Enggak, banyak tuh, ada kelas D, ada kelas A, kelas AB, macam-macam, dan kualitasnya juga berpengaruh terhadap suara. Oke. Wah, ini pengetahuan bagus sih kok, karena kan aku terus terang cuma ngertinya speaker, biasanya gantinya speaker, subwoofer, amplifier, udah. Ya, makanya, ini baru tahu nih ada DSP. Makanya kalau misalnya untuk upgrade audio sih lebih baik cari workshop yang installer gitu ya. Jadi kita bisa langsung konsultasikan sistem yang paling bagus. Betul. Customer datang bisa dengerin langsung pilihan speakernya seperti apa, yang cocok seperti apa, nanti kita bisa langsung kasih solusi. Langsung tes dengar ya kok. Betul. Bener-bener jadi kita datang, kita merasakan, kita mendengarkan, jadi feel-nya dapet ya. Jadi semua itu harus ada step by step-nya. Kalau untuk dapetin hasil yang bagus ya harus ada step by step-nya untuk pergantian komponen gitu ya. Jadi kalau misalnya customer datang ya mungkin karena awam, ya biasanya kan pakai mobil gitu kan, pakai mobil, suara speakernya udah oke, bassnya kurang. Tapi biasanya kita nggak pernah saranin, oh nambah DSP doang, nggak gitu. Jadi harus diganti mulai dari awal sampai akhirnya, jadi biar satu sistem itu bisa dapat bagus. Wah, keren banget kok penjelasannya. Aku nanya satu lagi kok. Siap. Kira-kira perlu nggak kok ganti head unit? Head unit itu biasanya kita tawarkan kalau misalnya fiturnya dulu pertama. Fiturnya, ya customer kan biasanya kebutuhannya pasti begitu naik mobil dia pakai head unit standar. Aduh, ini nggak ada maps-nya. Aduh, ini nggak bisa muter
file high-res misalnya. Aduh ini nggak, berarti kan dia butuh fitur sebenarnya. Iya. Ya kan nanti fitur itu yang nanti bisa menentukan banyak pilihan untuk sistem audio. Jadi sekarang udah banyak tawaran juga misalnya di head unit ini kan. Model-model kayak floating 9 inci, 10 inci itu kan menawarkan ukuran layar yang besar, tapi fitur-fiturnya juga banyak nih, bisa wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto. Jadi itu fitur-fitur Maps-nya semua juga bisa. Apalagi sekarang streaming YouTube dan lain-lain bisa langsung ya kan? Oke. Aku baru tahu juga kok. Nah, kalau misalnya itu biasanya kalau head unit terbagi dua, customer yang lebih memilih fitur atau customer yang lebih memilih suara. Kalau suara itu biasanya head unitnya nggak ada fitur misalnya layar atau bisa play video gitu, nggak. Biasanya dia lebih fokus ke file audio tapi yang kualitasnya high res gitu loh. Oh, jadi untuk pemilihan head unit ini juga harus disesuaikan dengan misalnya saya lebih butuhnya apa. Misalnya lebih butuhnya untuk audio berarti ya. Kalau misalnya Lena saya sukanya nonton YouTube, ya pasti cari yang monitor yang head unit yang ada monitornya biasanya. Misalnya saya cuma denger musik doang kok, tapi kualitas musiknya harus bagus ya. Filenya harus FLAC, harus WAV, harus DSD, ya harus pakai yang head unit yang high res biasanya. Nanti berarti itu penting juga ya kok. Semua penting. Jadi kalau ada audio itu misalnya apakah ditanya ganti speaker doang cukup? Enggak. Ganti DSP doang tanpa speaker juga enggak juga. Jadi semuanya harus mic and net dalam artian semuanya harus diganti dan itu nanti akan hasilnya akan lebih baik. Jadi dia nyambung ya kok, nyambung dari sini ke sini semua nyambung satu akumulasi buat satu maksimal. Sistem ya overall satu sistem audio itu kita akan ngomong bahwa mulai dari medianya, source-nya, terus outputnya, speakernya, terus penguat sinyalnya di amplifier, terus untuk sound prosesornya di DSP, ya itu semuanya harus berpengaruh. Termasuk juga untuk kabel-kabelnya biasanya. Oh, jadi dari semua sampai pemasangan, instalasi semuanya semua ngaruh ya kok. Oke, paham saya kok sekarang. Jadi ngerti saya. Sebelumnya kan saya masih agak bingung. Saya kira speaker doang yang mesti diganti. Kalau kita ganti speaker nanti ada peningkatan. Tapi kalau misalnya kita mau enjoy overall ya pasti akan nanti ada komponen-komponen penggantinya, komponen-komponen tambahannya untuk satu sistem biar agar menjadi lebih baik, lebih asik, lebih enjoy biasanya. Karena bagi saya musik itu luas sih ya. Jadi musik itu luas dan genre itu macam-macam. Terus kesenangan kita untuk mendengarkan musik juga akan berbeda-beda. Iya, apalagi kalau jalanan udah macet ya kok, kita kan butuh tuh, termasuk kebutuhan juga ya. Jadi kalau dengerin lagu yang enak di mobil itu kebutuhan juga sih menurut saya sih. Karena biar mengurangi sedikit stres, jalanan yang macet. Jadi untuk pilihan sih banyak macam ya. Jadi mulai dari speaker, terus speaker yang kayak tadi misalnya ada crossover-nya ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya lah untuk itu. Siap kok. Untuk lebih detailnya. Ya kan? Aduh, terima kasih banget nih Thank kok you Edi banget, Lena, udah penjelasannya. Aku yang makasih kok Edi mau sediain waktunya buat aku jelasin. Makasih loh kok. Thank you juga. Makasih. Makasih ya udah ngikutin kita sampai dengan selesai video kita kok Edi. Terima kasih ya juga, waktunya. Lena, terima kasih penjelasannya detail banget sampai saya benar-benar paham sekarang. Oke, jangan lupa nonton part keduanya di channel YouTube Audio Plus Indonesia. Terima kasih. Bye.